pagi semuanya, anak-anak sekolah minggu, Gereja Baptis Pertama, dan juga semua anak-anak di seluruh Indonesia yang menyaksikan tayangan ini. Mulai hari ini, para guru sekolah minggu kelompok anak Gereja Baptis Pertama akan menyapa kalian semua setiap hari dalam sebuah acara yang bernama Impact Kids. Apa itu Impact Kids? Nah, dalam Impact Kids ini, para guru setiap hari akan memberikan renungan harian buat kalian semua secara online. Wah, luar biasa bukan? Nah, semuanya siap menerima berkat dari Tuhan melalui firman-Nya? Oke, kalau begitu, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hidup kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini dan menyaksikan tayangan Impact Kids. Untuk kami boleh diberkati dengan firman-Mu melalui para guru sekolah minggu Gereja Baptis Pertama. Tuhan yang pimpin dan sertai kami dalam kami belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sepanjang bulan ini kita akan belajar dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Tetapi dalam setiap minggunya kita hanya akan membahas satu ayat saja. Karena itu dalam minggu ini berarti kita akan belajar satu tema dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 saja, yang berbunyi bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 16 yang berbunyi bersukacitalah senantiasa. Nah, mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Tesalonika untuk tetap bersukacita? Apa bedanya bersukacita dan merasa senang? Nah, itu yang akan kita pelajari bersama pagi ini. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, padahal pada waktu itu jemaat di Tesalonika juga sedang mengalami banyak masalah loh. Harusnya tentu sulit kalau kita sedang mengalami masalah, kita disuruh bersukacita. Tetapi Paulus mengingatkan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita atau sukacita dari kata dasarnya dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan artinya girang hati, kegirangan, atau suka hati. Kalau demikian, bersukacita dapat diartikan sebagai satu keadaan di mana kita mengalami girang hati, kegirangan, atau suka hati. Bedanya dengan senang, sukacita itu tidak tergantung oleh keadaan apapun di sekeliling kita. Tetapi kalau senang, rasa senang itu masih tergantung pada keadaan di sekitar kita. Seperti contoh, kalau saya dapat hadiah, saya merasa senang. Tapi kalau saya nggak dapat hadiah, saya jadi sedih. Saya jadi mungkin bisa marah, mungkin bisa iri hati. Nah, itu kalau senang biasa. Tetapi kalau sukacita, sukacita itu tidak tergantung oleh keadaan sekeliling kita. Tetapi sukacita kita itu tergantung atau bersumber kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Mengapa sukacita kita tergantung kepada Tuhan Yesus? Kita bisa bersukacita kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa Dia, kalau kita percaya kepada Dia, kita semua akan memperoleh hidup yang kekal. Kita memiliki pengharapan akan hidup kekal. Sehingga kita nggak perlu khawatir untuk masa depan kita nantinya. Bagaimana kalau kita nanti sudah meninggal? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga memiliki janji bahwa Dia akan memelihara kita, mencukupi segala keperluan kita. Karena itu Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 25-33, Tuhan pernah mengingatkan kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, itu artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Apa sih halangannya kalau kita mau bersukacita tuh biasanya halangannya apa sih? Pasti ada halangannya. Yang pertama, halangan kita bersukacita, yaitu kita tidak mau mengucap syukur sama Tuhan. Kalau kita nggak mau mengucap syukur sama Tuhan, biasanya kita bersungut-sungut. Kita
sering sedih, kita sering marah-marah. Nah, itu bisa menjadi halangan bagi kita untuk kita tetap bersuka cita. Tapi jika kita terus memandang kepada kasih Tuhan Yesus, pasti kita bisa bersuka cita setiap hari. Nah, ada nggak sih manfaatnya kalau kita bersuka cita bagi tubuh kita? Kamu mau tahu nggak? Kalau kamu mau tahu, yuk kita sama-sama dengarkan penjelasan dari seorang dokter. Nah, kita panggil dulu, nanti kita lihat dan kita dengarkan penjelasan dari Om Dr. Rodri. Semuanya siap? Oke. Di Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Di dalam Alkitab ada 648 ayat menggunakan kata bersukacita. Apa hubungannya antara sukacita dengan kondisi tubuh kita? Para ahli meneliti, ternyata bila seseorang bersukacita, bergembira, atau senang, atau bahagia, maka di dalam tubuhnya akan terbentuk hormon yang dinamakan endorfin. Endorfin ini akan membantu terbentuknya sel yang disebut natural killer cell. Nah, natural killer cell ini bersama-sama dengan sel-sel yang lain akan membuat tubuh kita tetap menjadi sehat dengan cara membunuh kuman, membunuh virus. Kadang-kadang juga bisa dia membunuh kanker. Nah, orang-orang dengan natural killer cell yang rendah, maka orang tersebut akan rentan sekali menderita penyakit. Dibanding mereka-mereka yang natural killer cell-nya jumlahnya banyak, akan terlindung dari penyakit. Jadi, terbukti bahwa kalau kita bergembira, kita bahagia, kita senang, kita ketawa, maka badan kita akan membentuk endorfin. Dan endorfin itu akan meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga tubuh kita tetap sehat. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sesuai dengan bersukacita, bergembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Om Rodri. Jadi, kita semua hari ini semakin yakin kita harus memilih untuk tetap bersuka cita atau bersuka cita senantiasa. Saya juga tidak akan memilih untuk bersedih, bersungut-sungut, karena itu ternyata bisa membuat tubuh kita juga menjadi nggak sehat. Tapi kalau kita bersuka cita, ternyata itu bisa membuat tubuh kita lebih sehat dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, adik-adik semua siap untuk tetap bersuka cita setiap hari? Sepanjang minggu ini guru-guru akan terus mengingatkan kita bagaimana kita bersuka cita, mengapa kita harus bersuka cita, dan seterusnya. Tonton terus dan ingat, dengarkan nasihat, renungan firman Tuhan yang disampaikan guru-guru setiap hari. Karena itu, mari kita bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Seperti nasihat Rasul Paulus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang hebat. Engkau sudah merancang segala sesuatu sedemikian baik bagi hidup kami. Ketika kami bersuka cita, maka di dalam tubuh kami pun akan terproduksi hormon-hormon yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kami. Karena itu, mampukan kami anak-anak semuanya yang sudah menyaksikan tayangan ini untuk tetap memilih bersuka cita senantiasa. Apapun keadaan kami mau memilih untuk kami tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati setiap orang yang sudah menyaksikan tayangan ini. Hari ini biarlah kami hidup dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.